Setelah berbulan-bulan pertempuran yang menghancurkan segalanya, jalur Gaza kini kembali di bawah bayang-bayang Hamas. Di tengah gencatan senjata yang rapuh, kelompok ini berusaha menegaskan kembali kekuasaannya. Puluhan orang dilaporkan tewas dalam operasi terhadap kelompok-kelompok bersenjata lokal yang menantang otoritas mereka. Langkah keras ini dilakukan di saat dunia mempertanyakan, apakah Hamas benar-benar masih berkuasa? Atau sekadar berusaha bertahan? Sejak perang meletus pada 7 Oktober 2023, Gaza menjadi medan pertempuran tanpa akhir. Ribuan bangunan rata dengan tanah, dan jutaan warga kehilangan tempat tinggal. Namun di balik keruntuhan itu, Hamas mulai bergerak lagi. Pasukan mereka perlahan turun ke jalan-jalan, bukan untuk berperang, tetapi untuk menunjukkan bahwa mereka masih di sini, masih memegang kendali. Pada 13 Oktober 2025, pasukan Brigade Qassam, sayap militer Hamas, dikerahkan dalam misi pembebasan sandera terakhir, yang masih hidup setelah 2 tahun ditahan. Peristiwa itu menjadi simbol. Hamas ingin membuktikan bahwa mereka bukan hanya kelompok perlawanan, melainkan juga otoritas yang berhak menjaga ketertiban di Gaza. Namun langkah ini juga memunculkan tanda tanya besar di mata dunia. Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang tengah mendorong perdamaian di kawasan, dikabarkan memberi izin sementara bagi Hamas untuk mengawasi Gaza. Mereka ingin menghentikan kekacauan, kata Trump. Dan kami memberi mereka waktu. Di sisi lain, Washington dan Tel Aviv tetap menuntut satu hal. Hamas harus melucuti senjatanya. Tapi bagi Hamas, permintaan itu berarti menyerahkan harga diri mereka. Kami tak akan bicara soal pelucutan senjata, tegas mereka, kecuali kepada negara Palestina yang berdaulat. Namun, di balik ketegasan itu, Gaza masih bergolak. Bentrok demi bentrok pecah antara Hamas dan klan-klan bersenjata lokal yang menolak tunduk. Salah satu yang paling berdarah melibatkan klan Dogmos, kelompok yang selama bertahun-tahun menjadi duri dalam daging Hamas. 32 orang tewas, termasuk 6 anggota Hamas sendiri. Laporan juga menyebut Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, pernah memasok senjata kepada kelompok anti-Hamas. Di Rafah, tokoh oposisi Yasser Abu Shabab membentuk pasukan sendiri, merekrut ratusan orang dengan bayaran tinggi. Hamas menuduhnya bersekongkol dengan Israel, tuduhan yang ia bantah keras. Sementara di Han Younis, tokoh lain, Hussam al-Astal, muncul dalam video yang mengejek Hamas. Ia berkata, kekuasaan Hamas akan segera berakhir begitu semua sandera diserahkan. Namun Hamas menolak tunduk. Mereka menegaskan tidak akan membiarkan Gaza tanpa penguasa. Kepala kantor media pemerintah Hamas, Ismail Al-Tawabta, menyatakan bahwa kelompoknya akan terus menjaga keamanan dan melindungi rakyat Gaza dari kekacauan. Bagi para pengamat politik, tindakan keras ini bukan sekadar soal keamanan. Menurut analis Palestina, Reham Owa, Hamas sedang mengirim pesan kepada dunia bahwa mereka masih punya kekuatan, masih punya struktur, dan masih diperlukan dalam masa depan Gaza. Namun di tengah reruntuhan, di antara asap dan debu, satu pertanyaan besar tetap menggantung. Apakah kekuasaan Hamas akan membawa stabilitas bagi Gaza? Atau justru menjadi babak baru dari siklus kekerasan yang tak pernah berakhir?